Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal Edukasi Alkitab yang berani mengungkapkan fakta-fakta yang sering tersembunyi dari ajaran umum. Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah ayat yang sering dijadikan senjata utama oleh pendukung doktrin Trinitas, yaitu 1 Yohanes 5 ayat 7. Banyak orang mengira bahwa ayat ini adalah bukti yang sah bahwa Allah adalah 3 pribadi, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Tapi benarkah demikian? Mari kita telusuri bersama keaslian ayat ini, dan apakah memang benar ayat ini mendukung Trinitas, atau justru sebaliknya? Apa isi 1 Yohanes 5 ayat 7 dalam banyak terjemahan? Ayat ini berbunyi, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Sekilas, ayat ini tampak sangat mendukung doktrin Trinitas. Tapi yang perlu kita tanyakan adalah, apakah ayat ini benar-benar asli dari Alkitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes? Bukti tekstual dan kritik Alkitab. Para ahli teks Alkitab dan kritikus tekstual sepakat bahwa bagian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Tidak ditemukan dalam manuskrip-manuskrip Yunani tertua dari surat 1 Yohanes. Bahkan, Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus, 2 manuskrip tertua dan paling dihormati, tidak mencantumkan bagian ini. Bagian ini dikenal sebagai Comma Johanneum, dan diyakini baru ditambahkan pada abad pertengahan. Kemungkinan oleh seorang penyalin Katolik Roma untuk mendukung doktrin Trinitas. Pengakuan dari para sarjana dan lembaga Alkitab, banyak terjemahan modern seperti New International Version, NIV, Revised Standard Version, RSV, dan bahkan terjemahan Dunia Baru yang digunakan oleh saksi-saksi Yehova tidak mencantumkan bagian tambahan ini. Mengapa? Karena para penerjemah bertanggung jawab pada teks asli, bukan pada tradisi yang dibentuk belakangan. Bahkan tokoh Katolik dan Protestan seperti Erasmus mengakui bahwa bagian ini tidak ada dalam naskah awal. Erasmus awalnya tidak mencantumkan bagian ini dalam edisi pertamanya dari Perjanjian Baru, tetapi kemudian dimasukkan dalam edisi berikutnya karena tekanan gereja, bukan karena bukti manuskrip. Apakah ini mendukung Trinitas? Walaupun ayat ini mencantumkan Bapa, Firman, dan Roh Kudus, frasa dan ketiganya adalah satu, tidak menjelaskan dalam hal apa mereka satu. Apakah satu dalam kesaksian, satu dalam kehendak, satu dalam tujuan? Alkitab berulang kali menggunakan kata satu dalam pengertian kesatuan maksud dan misi, bukan hakikat. Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Apakah murid-murid juga menjadi satu Allah karena mereka satu? Tentu tidak. Kesimpulan 1 Yohanes 5 ayat 7 dalam bentuk lengkapnya adalah tambahan manusia, bukan wahyu Allah. Bahkan jika kita menganggapnya otentik, itu pun tidak membuktikan Trinitas, karena kata satu tidak secara otomatis berarti satu hakikat ilahi. Kesatuan dalam Alkitab lebih sering berarti kesatuan dalam tujuan, kesaksian, atau kehendak, bukan kesatuan substansi. Jadi, jangan tertipu dengan satu ayat yang bahkan para ahli akui sebagai tambahan. Bangunlah iman berdasarkan keseluruhan isi Alkitab, bukan pada satu potongan ayat yang berasal dari tradisi. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa konten ini membuka wawasan dan memperkuat iman Anda kepada kebenaran Alkitab, silakan bagikan, beri komentar, dan jangan lupa subscribe untuk video-video edukatif berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.